Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom, Muhammad Kodari memberikan tanggapannya atas tuntutan yang diberikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat, 12 Juni 2026. Dalam merespons demo mahasiswa tersebut, Kodari lantas menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto kini justru tengah memimpin reformasi jilid 2. Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elit saja, struktur yang selama ini memungkinkan elit-elit tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo, ujar Kodari dalam keterangannya, Sabtu, 13 Juni 2026, dilansir kompas.com. Kodari menilai, kritik yang disampaikan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta itu sebenarnya telah dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang tengah dijalankan. 1. Pemborosan APBN. Kodari menegaskan bahwa sejak awal pemerintahan, Prabowo telah melakukan efisiensi anggaran belanja negara. Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor. Jelas Kodari. Bahkan Kodari menyebut efisiensi yang dilakukan Prabowo ini berhasil menghemat anggaran negara hingga 300 triliun rupiah. Lalu soal tata kelola aset dan kekayaan negara, Prabowo kemudian membentuk Danantara. Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah Panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa, ungkap Kodari. 2. Kenaikan harga BBM non-subsidi. Kodari juga menyinggung kebijakan pemerintahan Prabowo dalam membangun kemandirian energi sebagai respons terkait protes kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM. Kodari juga menyebut bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi di Indonesia dikarenakan kondisi global. Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan, imbuh Kodari. Kodari mengungkap pemerintah kini sudah menjalankan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Seperti melakukan pengembangan biodiesel B50 dan campuran etanol E20 untuk bensin. Di sisi lain, dia memastikan bahwa perubahan harga minyak dunia tidak memengaruhi BBM bersubsidi. Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidikan enggak naik, tetap. Ucap Kodari. 3. Program MBG. Kodari menyadari dalam pelaksanaannya program MBG ini masih banyak yang harus dievaluasi. Namun bukan berarti MBG akan langsung dihentikan. Menurut Kodari, evaluasi MBG ini akan dilakukan pada berbagai aspek. Mulai dari sisi penerima manfaat, kondisi satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal. Kodari juga menekankan, persoalan teknis MBG tidak bisa jadi alasan untuk menghentikan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut. Karena hingga kini manfaat MBG masih dirasakan oleh masyarakat. Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang enggak boleh makan lagi, tuturnya.